Indonesia. Hai pemirsa, hai milenial, hai kakak-kakak. Kita ketemu lagi di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap. Kita ketemu lagi ya pagi hari ini. Dan pastinya pagi hari ini kita harus semangat banget nemenin kalian semua 1 jam ke depan. Bener banget, ada saya Ditan Sudiro dan ada saya Nuke Azita di sini. Ya, di mana lagi kalau bukan di Mata Milenial Indonesia TV ini. Matanya Indonesia. Oke, di episode kali ini kita mau ngebahas tentang tren nih. Tren yang lagi digandrungi sama anak-anak muda. Dan ini bukan tren bermain TikTok ya, bukan? Tok. Oh, bukan. TikTok bukan. Juga bukan. Ini tren yang menyangkut masa depan yang lebih cerah, yaitu tren investasi di kalangan kids zaman now, anak zaman sekarang ya, gitu kan. Banyak anak-anak zaman sekarang nih udah mainnya investasi, tapi ya ada plus minusnya sih ya. Banyak banget yang berhasil, banyak juga yang jadinya nggak ngerti mainnya tapi sok-sok pengen ikut-ikutan. Jadi salah satu yang bakal kita bahas adalah mengenai tren saham yang sekarang udah muncul juga, banyak banget muncul di media sosial, pada pamer kan. Iya, betul. Di media sosial tiba-tiba jadi banyak rekomendasi dari para influencer sama artis untuk milih saham mana nih yang mau dibeli gitu. Tapi ngomong-ngomong, kamu main nggak saham-saham gitu? Aku nggak ngerti. Daripada aku coba-coba, maksud aku belum ngerti ya. Nggak tahu ke depannya. Karena kalau sekarang jujur aku belum paham, belum ngerti. Dan belum ada juga teman atau rekan yang bisa diajak sharing nanya-nanya gitu. Jadi mendingan nggak usah daripada aku coba-coba. Kalau saya nggak ngerti kalau sama si saham itu. Jadi cara saya investasi itu pakai handphone, saya belinya yang reksadana itu. Itu gimana caranya? Sama sebenarnya kayak saham, cuman kalau reksadana itu kumpulan saham gitulah intinya, yang lebih aman, yang sesuai, yang reksadana pemerintah yang saya beli. Gitu, karena kalau yang ikut pemerintah keuntungannya mungkin nggak banyak, tapi sulit rugi, jarang rugi, nggak pernah rugi malah kalau reksadana. Maksudnya aman lah ya, terpercaya. Keuntungannya karena keuntungannya juga kecil. Keuntungan juga per hari kalau kita nabung, kalau kita investnya, misal kita invest 2 juta, 3 jutaan, keuntungan per hari mungkin ratusan perak, tapi jalan terus. Gitu. Stabil ya. Nah, seenggaknya nggak hilang lah, nggak kayak abonemen kita ke bank kan tiap bulan kita ada bayar ke bank tuh. Iya, hilang. Nah, uang kita nggak hilang di situ. Nah, ini kan banyak juga kayak aku sering dengar beberapa orang nyebut, main kripto. Ya, kripto juga ada. Bitcoin. Coin, yes. Nah, itu dia kan yang sekarang anak-anak muda tuh, nah itu kan padahal kayak Bitcoin gitu kan, banyak juga nih lembaga-lembaga pemerintahan atau dari luar negeri yang tidak atau melegalkan kan Bitcoin ini tidak buat bisa transaksi. Ada yang legalin, ada yang belum melegalkan, ada yang masih ilegal juga. Iya, gitu. Intinya uang itu memang belum ditetapkan sebagai mata uang sah untuk transaksi ekonomi. Maksudnya. Benar. Nah, zaman sekarang tuh banyak banget teman-teman kita sekitar kita udah berlomba-lomba investasi demi mengejar keuntungan. Ya meskipun cuannya sedikit gitu kan, tapi ya nggak apa-apa, sedikit-sedikit lama-lama jadi bagus juga. Sih ya, udah mulai berpikiran investasi gitu. Itu udah maksudnya bagus banget. Mikirin masa depan lah gitu kan. Bener. Apalagi kan memang kita tahu sendiri mungkin investasi zaman dulu sama sekarang ini lebih mudah zaman sekarang kan dilakukannya. Gampang. Bisa di mana aja, kapan aja gitu. Dan apalagi sekarang ini bisa dipantau melalui gadget kita aja gitu. Betul, jadi saya beli reksadana juga melalui gadget saya. Dan sebenarnya kalau kita ngebahas mengenai saham sendiri itu apa sih juga sebenarnya kurang tahu ya arti-arti detailnya tentang saham tuh apa sih. Kamu pernah denger gak? Iya, tapi makanya itu karena kita bukan di nggak paham, makanya aku nggak mau berani ini juga, cuma dengar saham. Kalau gitu kita bakal ngebahas dasar-dasarnya aja nih guys nih ya. Kita bakal ngebahas tentang secara dasarnya aja. Jadi kalau kita ngomongin tentang investasi adalah tabungan masa depan. Kita invest untuk masa depan. Harapannya adalah berkembang di masa depan. Bisa dikatakan investasi itu dengan menanam aset atau menanam dana untuk mendapat nilai tambahan pada masa depan dalam jangka panjang. Itu satu. Nah, orang yang melakukan investasi itu disebut juga dengan investor. Kayak saya investor reksadana kalau saya. Gitu. Ada juga sekarang kan kita buka usaha gitu. Ayo dong jadi investor, maksudnya kamu nanam modal. Di bisnis saya nanti bisa. Keuntungannya kita bagi berapa persenannya kan ada. Nah, banyak juga sekarang kayak gitu nih. Orang mungkin yang gue nggak ngerti main saham, yaudah gue mau investasi di bisnis franchise misalkan. Bisa kan sekarang, atau bisnis-bisnis lainnya yang bisa kita gabung dan nanti bagi hasil. Itu kalau kita ngomongin mengenai investor atau investasi. Iya, kalau kita ngomongin soal saham, balik lagi, apa sih saham? Nah, kalau saham ini sendiri millennials itu adalah produk investasi atau instrumen investasi, dan anak muda biasanya nih bisa menyebutnya dengan bermain saham. Dan gak hanya saham dan investasi, tapi juga ada yang namanya trading nih.
Ya, trading saham. Nah, trading saham ini adalah versi jangka pendeknya. Jadi, pasar saham ini memiliki dua tipe pelanggan yakni ada investor dan juga ada trader. Jadi, untuk para pemula yang biasanya ingin terjun ke dunia persahaman harus tahu banget nih ya perbedaan dua tipe ini antara trader dan juga investor. Oke, beda ya. Oke, itu Beda. beda. Oke, trader dan investor. Oke. Noted. Udah paham sampai Belum sini? juga sih sebenarnya, Iya, udah karena mulai ngerti. Udah mulai oke, gue ngerti nih Iya. trader yang mana, investor yang Investasi, mana, saham yang mana Iya. gitu. Tapi itu dia, Betul. kenapa sih zaman sekarang anak-anak muda itu tertarik banget sama investasi? Karena emang beda pola pikirnya ya. Kalau pola pikir zaman kita mungkin cuma pengen main aja, seru-seruan aja. Tapi Iya. kalau pola pikir zaman sekarang tuh pengen semuanya serba cepat, semuanya serba mudah. serba instan. Karena kalau dulu kita mau nyari uang susah, kalau sekarang lebih Susah. gampang kan? Iya. Makanya sehingga niat anak-anak muda zaman sekarang kayak kita gini, tapi sayangnya kita belum berinvestasi. Kita di belum saham. kita belum menjadi seorang investor. Belum gitu. Sehingga anak muda zaman sekarang karena saking mudahnya niat mereka untuk mencoba investasi atau bermain saham ini jadi ngebentuk pola pikir mereka juga bahwa sebenarnya bermain saham ini salah satu hal yang bisa menghasilkan uang dengan cepat. Iya, tapi Gitu. kalau investasi kalian Bener, ya. itu di Bener. tempat yang benar. Karena banyak nih gak tahu main kripto. Banyak kan kasus-kasus orang sampai gila karena kehilangan uang ratusan juta. Mereka gagal main itu. Nah, inilah pengetahuan yang belum mumpuni tapi mau ikut-ikutan. Betul. Cuman gue punya nih modal banyak, gue taruh semua di situ. Totonya anjlok. Ikut-ikutan tren aja. Nah, itu yang Ikut-ikutan bahaya. tren. Ini yang bahaya. Itu- Boleh. Ikut-ikutan tren aja itu sangat bahaya karena jadinya nggak ada tujuan khusus untuk investasi. Iya. Karena ikut-ikutan aja Dan kan. berharap akan balik modalnya lebih cepat dan banyak. Betul, tapi mending Keuntungannya. kalau hanya kerugian di uang aja. Tapi kalau ini bakal jadi bahaya kalau nanti jadi ketagihan. Terus mending kalau untung kan ketagihan tapi untung, kalau malah kan ada kasus yang minjem-pinjaman online. Ih, jadi Pinjol orang untuk disahamin terus kehilangan, iya. akhirnya gali lubang tutup lubang. Lubang. Nah, ini yang parah. Repot. Apalagi pinjolnya itu tahu-tahu bunganya tinggi setiap Ya, harinya. bener banget. Makanya kita harus lebih bijak juga untuk kalau mau main saham, kalau mau investasi harus sesuai dengan kebutuhannya. Belajar dulu Bener, ilmunya. dan juga harus belajar, harus tahu ilmu-ilmu dasarnya. Iya, karena kalau kita mau gambling, aduh hari gini nggak bisa gambling deh kayaknya ya. Apalagi untuk yang berbau investasi, Harus cari yang uang, pasti-pasti aja. harus cari yang pasti aja gitu loh kan. Nanti niatnya mau untung malah jadi buntung. Bener. Terjebak hutang di mana-mana karena itu tadi ikut-ikutan tren. Padahal kalian belum paham banget karena pengen dibilang ikutin orang Tren ya. zaman sekarang gitu. Gaul banget deh pokoknya mainnya udah saham gitu. Makanya hati-hati. kita tuh sebelum kita terjun kita udah harus tahu dulu tujuannya apa untuk berinvestasi itu, apakah mau tujuan jangka panjang atau mau tujuan jangka pendek, itu semuanya bisa. Kalau misalnya tujuan jangka panjang, itu saya pernah baca brosur bank. Jadi investasi tujuan jangka panjang tuh investasi tabungan anak sekolah. Nah, itu salah satu tujuan jangka panjangnya. Kalau investasi jangka pendek itu renovasi rumah misalnya. Gitu. Kan cuma 2-3 tahun untuk nabung untuk investasi jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang tuh biasanya udah untuk 10 tahun ke depan kayak tabungan pensiun. Nah, itu jangka panjang jatuhnya. Gitu. Gitu ya. Jadi untuk kalian yang lagi mau coba-coba ini harus dipersiapkan dulu ya. Gitu. Oke, selanjutnya kalau tadi kan udah tahu nih perbedaan dari investasi, saham tuh apa, ya, trader itu apa. Investor. Betul gitu. Nah, ini tren investasi ini apa nih? Biar kita sama-sama paham ya. Iya, Jadi sama-sama belajar deh apa aja sih yang bisa diinvestasikan ya guys ya, dasar-dasarnya tuh apa aja. Jadi kalau sebelum kalian mau mulai merambah ke investasi kita akan bahas. Ini kita bakal belajar bareng kan ya? Iya, Kita belajar bakal- bareng. Biar sama-sama Nuka sama Ditan juga tahu nih, karena kita selama ini juga belum paham kan apa sih saham, apa sih trading gitu. Emang ada bedanya ya saham sama trading? Ada beda. Gitu. Karena kan kalau bagi kita yang orang awam tuh terdengarnya sama Sama-sama kan. aja. Ya udah lu lagi main trading berarti lu main saham. Benar, Gitu, oke. ternyata ada bedanya. Kalau gitu sekarang kan kita akan pelajarin apa sih perbedaan saham, apa sih perbedaan trading saham di kalangan anak muda. Karena kita harus mengenali profil risiko dan juga keuntungannya. Ini ada beberapa jenis saham yang harus kita pelajarin juga, dan ada juga beberapa aplikasi saham yang lagi ngetren. Ini ada juga nih. Oke, tapi sepertinya nggak akan kita bahas di segmen ini ya. Saya udah gak sabar pada. Cek gitu. Iya, padahal kita udah mau sama-sama tahu, siapa tahu kalau memang
akhirnya kita ngerti, kita bisa main saham juga mungkin. Iya, Tapi nggak tahu makanya. juga deh nanti. Nah makanya kita akan bahas lebih lanjut seperti apa definisi saham dan trading tadi ya kan. Kalau kalian juga belum tahu, makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.